Mengapa begitu banyak komentar di media arus utama tentang perang melawan Iran begitu salah? Bagi sebagian besar kalangan komentator, ketidaktahuan, ideologi, dan keberpihakan jauh lebih penting daripada fakta. Bukan hanya karena mereka tidak setuju dengan keputusan Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menggunakan kekuatan militer demi mencegah Teheran terus berupaya membuat senjata nuklir, membangun rudal mematikan, dan menyebarkan terorisme ke seluruh Timur Tengah serta ke seluruh dunia. Mereka begitu terjebak dalam pola pikir yang mendemonisasi lawan politik mereka, sehingga mereka lebih memilih negara sponsor teror utama dunia, rezim Islamis yang bertekad menghancurkan Barat, memenangkan perang daripada melihat Amerika Serikat dan Israel menang. Jika itu berarti memberikan sedikit penghargaan kepada kedua pemimpin tersebut karena telah melakukan hal yang benar. Selanjutnya di Think Twice, kami akan membahas secara mendalam 7 mitos paling menyesatkan tentang perang melawan Iran bersama analis Michael Durant. Halo dan selamat datang di Think Twice. Menurut media arus utama, kalangan kebijakan luar negeri dan lawan politik Presiden Donald Trump, perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah menjadi bencana total. Meskipun kita belum tahu apakah gencatan senjata saat ini akan bertahan, atau apakah negosiasi dengan Teheran akan berhasil mengakhiri pertempuran dengan hasil yang memuaskan terkait penghentian program nuklirnya, produksi misil, dan terorisme, serta hak atas kebebasan lalu lintas pelayaran minyak melalui Selat Hormuz. Kita juga tidak bisa yakin apakah peristiwa-peristiwa terbaru ini akan membawa pada berakhirnya rezim Islamis itu sendiri atau bahkan reformasi menjadi rezim yang tidak lagi menindas rakyatnya sendiri atau membunuh mereka dalam jumlah puluhan ribu. Meskipun segala sesuatu mungkin saja terjadi, semua yang kita ketahui tentang 47 tahun rezim tirani ini dalam melakukan jihad dan pemerintahan yang buruk menunjukkan bahwa mereka tidak mampu untuk berubah. Dengan cara yang seperti yang dulu secara naif diharapkan oleh mantan Presiden Barack Obama bisa berdamai dengan dunia. Namun yang kita ketahui adalah sebagian besar yang telah dipublikasikan dan dikatakan tentang konflik ini berakar pada mitos-mitos tentang Timur Tengah dan Iran yang bertujuan untuk memperkuat posisi para pengkritik. Para pengkritik ini tidak hanya secara konsisten meremehkan pemikiran strategis dan pandangan jauh ke depan Trump dan Netanyahu terkait sifat ancaman Iran, mereka juga terikat erat pada keyakinan bahwa kedua pria ini sangat buruk. Bahwa orang-orang yang tercerahkan diharuskan untuk mendukung Iran agar memenangkan perang dengan cara apapun, daripada membiarkan salah satu dari mereka mendapatkan penghargaan yang layak atas keberanian mereka melakukan apa yang diperlukan untuk menghadapi dan mengakhiri ancaman terhadap Barat dari rezim Islamis. Salah satu orang yang sangat memahami kerusakan yang ditimbulkan oleh mitos-mitos ini terhadap wacana publik kita dan kemampuan Washington serta Yerusalem untuk melanjutkan perjuangan adalah analis strategis Michael Durant. Dan kami sangat senang bisa mengundangnya kembali hari ini untuk membahasnya. Michael Durant adalah peneliti senior dan direktur Center for Peace and Security in the Middle East di Hudson Institute. Dia berspesialisasi dalam isu-isu keamanan Timur Tengah dan menjadi co-host podcast Israel Update. Dalam pemerintahan Presiden George W. Bush, dia bertugas di Gedung Putih sebagai Direktur Senior di Dewan Keamanan Nasional dan sebagai penasihat senior di Departemen Luar Negeri, kemudian menjadi Wakil Asisten Menteri Pertahanan. Bukunya, I Gamble tentang krisis Suez, diterbitkan pada tahun 2016. Dia sering tampil di televisi dan banyak menulis di komentari Mosaic, Wall Street Journal, Washington Post, dan New York Times. Michael Durant, selamat datang kembali di Think Twice. Hai, senang sekali bisa berada di sini. Baik Mike, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung lagi bersama kami. Saya akan mulai dengan menanyakan tentang tulisan terbaru Anda di tablet mengenai 7 mitos tentang perang dengan Iran. Tapi sebelum kita membahas itu, bisakah Anda terlebih dahulu memberitahu kami apakah menurut Anda hasil yang baik dari negosiasi dengan Iran itu mungkin terjadi? Apakah ada kemungkinan yang masuk akal bahwa Iran akan menyerahkan bahan nuklirnya dan hak untuk memperkaya uranium, membuka selat, menghentikan dukungan mereka terhadap terorisme dan program rudal balistik mereka, atau bahkan berhenti menindas rakyatnya sendiri? Atau apakah pilihan yang dihadapi Washington, seperti yang ditegaskan para pengkritik Trump, adalah terus melanjutkan perang sampai terjadi perubahan rezim atau menghentikan perang tanpa satupun tuntutan utamanya terpenuhi?
Betapa sulitnya pertanyaan itu. Saya rasa hasil yang paling mungkin dari perang ini mirip dengan hasil perang Irak pada tahun 1991. Kita memiliki rezim yang terpukul namun sangat lemah dan masih terseok-seok. Di Teheran dengan rezim sanksi yang masih berlanjut terhadapnya. Itulah yang saya pikirkan sebagai hasil yang paling mungkin. Apakah akan ada semacam kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Teheran? Itu belum 100% jelas bagi saya. Jadi Anda tahu, saya pikir kita harus memikirkan berbagai skenario. Jumlah variabel di sini sangat banyak. Apa yang diinginkan Donald Trump? Apa yang diinginkan orang Iran? Tapi mereka tidak akan menyerah dalam arti, Anda tahu, seperti penyerahan tanpa syarat seperti Perang Dunia II, itu tidak akan terjadi. Mungkin akan ada beberapa perubahan perilaku, tapi kita akan tetap berada dalam situasi penuh ketegangan dengan rezim ini ke depannya. Terima kasih sudah menyimak Think Twice. Apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS? Mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut di bawah nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di platform podcast manapun yang Anda gunakan. Dan sekarang kita kembali ke program hari ini. Benar, dan saya rasa pertanyaannya adalah, apa sebenarnya posisi Trump? Anda tahu apa batas-batasnya, apa garis merahnya? Para pengkritiknya selalu mengatakan bahwa dia akan mundur, tapi nyatanya dia tetap bertahan. Apakah kita selama ini meremehkannya? Oh, tentu saja. Ya, menurut saya kita benar-benar meremehkannya. Maksud saya, lihat, dia telah mengorbankan banyak modal politik untuk perang ini, dan dia melakukannya karena dia pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Semua pembicaraan tentang, Anda tahu, pemilu paruh waktu, dan semua perhitungan lain yang seharusnya membebani dirinya, saya tidak melihat banyak bukti tentang itu. Dia terus mengatakan berulang-ulang, Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kenapa kamu tidak mengerti ini? Dan saya pikir itu adalah hal nomor satu baginya. Saya rasa kita tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menganalisis itu. Ada banyak hal yang saya tidak mengerti tentang kebijakannya atau apa garis merahnya. Ada banyak hal yang tidak diketahui. Saya rasa dia sendiri mungkin belum yakin persis bagaimana dia ingin mengambil langkah ke depannya, tapi saya rasa sudah sangat jelas dia tidak ingin Iran memiliki senjata nuklir. Itu seharusnya sudah jelas bagi semua orang sekarang. Ya. Kami berdua dan yang lain telah mencatat bahwa Tom Friedman dari New York Times mengatakan hal yang seharusnya tidak diucapkan ketika dia secara jelas mendukung Iran karena dia membenci Trump dan Netanyahu. Maaf mengganggu Anda. Kita harus berterima kasih kepada Tom Friedman. Kita sudah tahu juga, tapi terima kasih. Tom. Karena sudah membuatnya sangat jelas. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi bisakah kamu jelaskan kenapa Friedman dan media liberal serta kelompok kebijakan luar negeri begitu berkomitmen pada apa yang kamu sebut dengan tepat sebagai kepalsuan dari apa yang mereka klaim sebagai realisme dalam bentuk gagasan bahwa solusi militer tidak bisa menyelesaikan apapun. Diplomasi itu penting demi diplomasi itu sendiri dan stabilitas regional membutuhkan Amerika Serikat untuk meninggalkan Israel. Kamu tahu, itu adalah ortodoksi mereka, tapi secara objektif tidak ada alasan kenapa siapapun harus berpikir bahwa hal-hal itu benar. Saya pikir kita harus memberi mereka sedikit pengakuan. Saya rasa apa yang mereka katakan itu bukan murni kemunafikan atau ketidakjujuran. Mereka memegang dua hal yang saling bertentangan sekaligus. Dan mereka melakukan itu karena ada perbedaan teologis antara mereka dan Trump. Secara teologis, Trump ofensif bagi mereka. Dan seperti halnya Trump secara teologis ofensif bagi orang Eropa, Trump memahami bahwa dunia berjalan menurut prinsip-prinsip yang sangat berbeda dari yang mereka yakini. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa mereka menganggap dia seorang rasis, seorang fasis, seorang otoriter, mereka benar-benar meyakini semua itu.
Tend to. Meskipun menurut saya bukti objektif tentang itu tidak ada atau hampir tidak ada bukti objektif bahwa mereka memanipulasi lembaga-lembaga pemerintah dan aparatur hukumnya untuk memburu dia dengan cara yang otoriter. Bagi saya, itu adalah argumen yang jauh lebih kuat. Maksud saya, bagi saya, itu sudah jelas dan sebagainya. Tapi mereka tidak melihatnya, dan mereka percaya bahwa mereka berada di pihak yang benar, karena mereka tidak ingin dunia berjalan sesuai dengan aturan yang menurut Donald Trump berlaku. Ya, itu seperti tidak masuk akal bagi mereka jadinya. Atau lebih parah lagi, jauh di dalam hati mereka, mereka merasa bahwa jika itu memang masuk akal, jika dia bisa beroperasi menurut aturan-aturan ini, maka semua yang mereka yakini itu salah. Dan mereka tidak bisa menerima hal itu. Jadi mereka berjuang untuk itu. Mereka berjuang untuk pandangan dunia itu. Pemahaman tentang diri mereka sendiri sebagai orang-orang benar yang mencoba membangun dunia yang lebih baik. Semua itu impian mereka tentang dunia yang lebih baik, impian mereka bahwa mereka adalah kaum utopis pada suatu tingkat, dan mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang tercerahkan secara moral, yang sedang membangun utopia, dan dia menghalangi jalan mereka. Ini berada pada tingkat filosofis yang lebih dalam. Tom Friedman, jika kita duduk dan minum kopi bersamanya, dia akan berpikir bahwa dia seorang realis, tapi sebenarnya tidak. Ya, saya pikir itu cara yang cukup baik untuk melihatnya. Ini benar-benar hampir bersifat teologis. Anda telah menulis sebuah artikel yang menurut saya sangat penting yang diterbitkan di Tablet tentang 7 mitos mengenai perang dengan Iran. Dan yang pertama adalah bahwa ini adalah perang pilihan, sesuatu yang dianggap sebagai hal biasa oleh Partai Demokrat dan para pendukung media mereka. Mengapa mereka salah tentang hal itu? Mereka salah tentang hal itu. Karena Iran sedang membangun persenjataan besar, persenjataan rudal, yang akan memungkinkannya mencegah, menghalangi serangan apapun terhadap program nuklirnya. Dan pada saat yang sama, mereka juga bergerak maju menuju senjata nuklir. Jadi, program senjata nuklir itu dilindungi oleh persenjataan besar rudal balistik ini. Juni lalu dengan operasi Midnight Hammer, saya rasa Presiden Trump berpikir dia telah menunjukkan kepada para pemimpin Iran bahwa dia bersedia mengambil tindakan. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Dan dia berasumsi bahwa itu akan melunakkan mereka dan mereka akan mencapai kesepakatan dengannya mengenai masalah nuklir. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan sebagai gantinya, mereka justru semakin keras. Khamenei semakin bersikeras pada program tersebut dan akan menempatkannya di zona yang kebal dari serangan, di mana biaya untuk menyerang program itu akan sangat besar. Karena rudal dan drone, tindakan itu harus diambil sekarang. Namun para pengkritik Trump bertindak seolah-olah semua itu tidak pernah terjadi, seolah-olah semua itu tidak benar. Dan saya rasa itu mengarah ke mitos kedua yang Anda tulis, yaitu keyakinan bahwa kesepakatan nuklir Obama, JCPOA, berhasil sebelum Trump membatalkannya. Apa yang akan menjadi konsekuensinya jika Trump mendengarkan para petinggi pada tahun 2018 dan membiarkan kesepakatan itu tetap berjalan? Jadi, anggapan bahwa JCPOA adalah sebuah solusi, itu adalah salah satu kesimpulan besar yang seharusnya kita semua sadari, ternyata salah. Karena adanya masalah zona kekebalan yang berasal dari rudal dan drone. JCPOA hanya menukar pembatasan sementara, sangat sementara, dan mudah dibalik terhadap cadangan uranium yang diperkaya serta tingkat pengayaan. Sebagai imbalannya, diberikan pelonggaran sanksi besar-besaran. Dan yang dilakukan orang Iran dengan pelonggaran sanksi itu adalah mereka membangun kekuatan drone dan rudal balistik mereka untuk memberikan mereka zona kekebalan ini. Dan mereka memperkuat kelompok-kelompok proksi mereka untuk menciptakan poros perlawanan di seluruh wilayah yang dirancang untuk menghancurkan Israel dan mengusir Amerika Serikat dari wilayah tersebut. Mereka sangat terbuka tentang hal ini. Mereka tidak menyembunyikan apapun. Jadi kita harus melihat bahwa gagasan mendapatkan beberapa pembatasan sementara dan yang bisa dibalik pada uranium sehingga mereka bisa membangun bagian lain dari mesin ini adalah kesepakatan bodoh.
Ya, dan saya pikir bagian sementara itu sangat penting. Karena klausul kedaluarsa dalam kesepakatan nuklir akan mengakhirinya pada akhir tahun 2020-an. Dan memberi mereka jalan menuju bom nuklir yang legal yang hampir pasti akan mereka ambil. Namun ketika kita mendengar Ben Rhodes dan kru Obama lainnya berbicara, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Mereka punya cerita mereka sendiri, ya. Mereka punya alur cerita mereka, dan mereka tetap berpegang pada itu. Jika mereka mengakui bahwa ini bukan perang pilihan, dan mereka mengakui bahwa drone, rudal balistik, rudal jelajah, dan proksi adalah bagian besar dari masalahnya, maka mereka sudah menyerah. Jadi mereka tidak bisa mengakui itu. Ya, dan itulah intinya. Maksud saya, Obama percaya bahwa dia telah memberi Iran jalan untuk berdamai dengan dunia yang merupakan ungkapannya. Namun seolah-olah tak seorang pun menyadari bahwa Iran tidak pernah berniat untuk berdamai dengan dunia. Dan pertanyaannya adalah, Anda tahu apa sebenarnya tujuan dari kesepakatan nuklir itu? Dan saya pikir banyak orang percaya bahwa itu adalah pemulihan hubungan, bukan hanya dengan Iran, tetapi juga semacam, Anda tahu, membalikan persamaan strategis Amerika di Timur Tengah dari Israel dan Saudi ke arah Iran itu sendiri. Saya pikir memang secara objektif seperti itu. Maksud saya, itu memang secara objektif. Paling tidak seperti itu, Jonathan. Maksud saya, paling tidak. Itu menggeser Amerika Serikat menjauh dari Saudi dan Israel dan mendekat ke Iran. Sehingga Amerika Serikat tidak lagi menjadi pemimpin koalisi yang dirancang untuk membendung Iran dan mencegahnya mendapatkan senjata nuklir. Dan sebagai gantinya, Amerika Serikat menjadi mediator antara Israel dan Saudi di satu sisi dan Iran di sisi lain. Itu paling tidak. Namun, hal itu juga menempatkan Amerika Serikat pada posisi harus menahan sekutu-sekutunya tanpa ada pengekangan timbal balik dari Iran terhadap proksi regionalnya. Jadi, secara objektif, itu benar-benar mengangkat posisi Iran di atas para sekutu. Ya, saya tidak tahu apakah kita akan pernah tahu secara pasti apa yang dipikirkan Presiden Obama dan para penasehat seniornya. Anda tahu apa yang mereka pikir sedang mereka lakukan. Tapi secara objektif, itulah yang mereka lakukan. Saya curiga sebenarnya Presiden Obama adalah orang yang sangat cerdas. Anda bisa melihat itu dengan sangat jelas. Saya rasa dia paham bahwa jika saya harus bertaruh, dia paham bahwa dia sedang membuat kesepakatan dengan IRGC. Ini bukanlah sebuah kesepakatan. Anda tahu, ada semua keribetan tentang mengutamakan kaum moderat ketimbang kaum ekstremis dan semua itu. Beberapa orang di sekitar Obama tentu saja percaya akan hal itu. Semua orang Eropa mempercayainya atau mengatakan mereka mempercayainya, yang pada dasarnya sama saja. Tapi saya pikir Obama tahu bahwa dia sedang membuat kesepakatan dengan IRGC. Dan tujuannya adalah untuk menarik Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah. Saya pikir dia benar-benar ingin lebih fokus ke Asia Timur. Dan dia senang membiarkan Iran menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Dia pikir itu adalah salah satu hal yang diperlukan. Ya, dan saya rasa itu mengarah ke mitos berikutnya yang kamu bahas, yaitu gagasan bahwa Trump telah membalikan kemajuan yang telah dicapai Biden dengan menarik Amerika keluar dari perang-perang di Timur Tengah. Ketika kamu memikirkan Biden di Timur Tengah, kamu pasti teringat bencana di Afghanistan dan semua yang hancur pada 7 Oktober. Apakah orang-orang di semacam klub alumni Obama-Biden benar-benar percaya bahwa mereka telah meninggalkan Trump dengan perdamaian dan stabilitas? Saya percaya mereka memang berpikir begitu. Banyak dari mereka memang berpikir begitu. Sekali lagi, ini kembali ke pertanyaan teologis ini. Mereka sangat percaya bahwa dengan menempatkan Amerika Serikat dalam posisi penengah antara Iran dan Israel, mereka sedang meredam kekacauan di wilayah tersebut. Jadi mereka percaya sebelumnya, Anda ingat ada artikel tentang urusan luar negeri oleh Jake Sullivan yang terbit. Pada dasarnya, artikel itu sampai ke kotak surat para pelanggan pada 7 Oktober atau mungkin pada 6 Oktober 2023, di mana dia mengatakan, kita telah mengalami masa paling damai di Timur Tengah
dalam beberapa dekade terakhir. Dan ketika dia menulis itu, dia memikirkan dua hal, mungkin tiga, mungkin saja. Tapi salah satunya adalah gencatan senjata antara Saudi dan Houthi yang saat itu sedang menuju, mereka berharap, sebuah perjanjian damai. Dan sekarang Jake Sullivan tidak mengatakan ini dalam artikelnya, tapi dalam pikiran mereka, yang mereka pikirkan adalah bahwa mereka sedang menjadi perantara kesepakatan ini dengan Iran. Jadi karena adanya saluran yang terbuka ke Iran, mereka bisa meredam dan mengendalikan ambisi Houthi. Lalu Amerika berhasil meyakinkan Saudi, dan kita sedang bergerak menuju perdamaian di sana. Hal lain yang mereka lakukan adalah mereka menjadi perantara dalam kesepakatan perbatasan maritim antara Israel dan Hizbullah atau Israel dan Lebanon, yang sekali lagi, menurut mereka, merupakan buah dari pembukaan diplomatik ke Teheran. Jadi ketika peristiwa 7 Oktober terjadi, mereka mendefinisikannya, dan memang ada alasannya. Mereka mendefinisikannya sebagai inisiatif Hamas yang menghalangi upaya pendekatan regional yang sedang mereka lakukan dengan Iran. Dan reaksi langsung mereka adalah menyelamatkan hubungan dengan Teheran agar mereka bisa kembali mengatur urusan Timur Tengah bersama Iran. Sekarang, orang-orang seperti Anda dan saya melihat serangan Hamas, dan kita melihat Iran berada di balik Hamas. Dan kita melihat Hizbullah berada di balik Hamas, dan Hizbullah mulai menembak pada tanggal 8. Dan Houthi ikut terlibat beberapa minggu kemudian. Lalu Iran mulai mengancam Amerika Serikat bahwa mereka akan dilalap api jika tidak menahan Israel. Lalu proksi Irak ikut terlibat dan mulai menyerang orang Amerika. Houthi juga menyerang orang Amerika. Ada ratusan serangan terhadap orang Amerika. Tapi mereka terus membicarakan masa ini sebagai sesuatu yang mereka kira sedang mereka bangun, yaitu stabilitas regional. Dan semua bukti, seperti peluru yang ditembakkan ke arah orang Amerika, sama sekali tidak mereka lihat. Ya, itu jelas hanyalah harapan kosong. Tapi seperti yang kamu katakan tentang Obama, Sullivan juga bukan orang bodoh, dia juga orang yang pintar. Tapi saya rasa ketika yang kamu inginkan hanyalah rekonsiliasi dengan Iran, apapun yang menghalangi itu hanyalah sebuah gangguan dan harus disingkirkan. Jadi, menghadapi Iran, menghilangkan ancaman, menelusuri apa yang menjadi penyebab 7 Oktober, dan apa yang dilakukan Houthi terhadap pelayaran internasional, itu semua tidak sesuai dengan keinginan mereka. Hal-hal seperti itu harus diabaikan. Mereka mendefinisikannya, mereka mengabaikannya, tapi mereka juga mendefinisikannya sebagai konflik Palestina-Israel yang kemudian ditunggangi oleh Houthi. Jadi, seluruh fokus kebijakan mereka pada periode itu adalah untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, karena mereka berpikir hal itu akan meredam semua masalah lain di kawasan tersebut. Saya memulai dari asumsi yang berbeda, bahwa masalahnya bermula di Teheran dan kita perlu membendung Teheran. Dan memikirkan setiap arena subordinat ini, termasuk arena Israel-Palestina, as if it is seolah-olah itu. Otonom dan beroperasi menurut aturannya sendiri adalah, sekali lagi, permainan orang bodoh. Ya, sekarang mitos lain yang Anda bahas adalah gagasan bahwa Teheran siap untuk berkompromi, tetapi Trump memilih perang tahun ini. Mengapa ada orang yang percaya bahwa orang Iran siap melakukan apapun yang diinginkan Amerika, menyerahkan senjata nuklir mereka atau apapun jika mereka tidak dipaksa untuk melakukannya dengan kekuatan? Karena sebenarnya mereka Trump sudah memberi mereka, Anda tahu, banyak kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya, mereka tampaknya sudah mengajukannya. Jika kita bisa mempercayai para mediator Oman, dan saya tidak melihat alasan untuk tidak mempercayai mereka, mereka mengajukan kesepakatan seperti JCPOA, sedikit pengenceran uranium yang sudah diperkaya, mengubahnya ke bentuk gas, dan menyetujui pembatasan sementara pada pengayaan. Dan Trump mengabaikannya.
Ya, jelas bahwa sekedar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Obama tidak akan menyelesaikan masalah. Dan dalam situasi baru ini, ketika mereka punya semua rudal dan drone dan segalanya, ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Itu hanya akan memberi mereka waktu untuk membangun persenjataan besar mereka. Benar. Sekarang menurut saya mitos yang paling beracun tentang perang adalah yang tampaknya menjadi keyakinan mutlak baik di kalangan kiri maupun kanan antisemit. Boleh saya tambahkan? Gagasan bahwa Israel menyeret Amerika ke dalam perang. Mengapa hal ini begitu penting bagi para pengkritik Trump yang Anda tahu dalam konteks lain selalu menganggapnya sebagai calon kaisar, seorang pria yang tak terkendali, tetapi mereka tetap harus menimpakan hal ini kepada orang Yahudi, seolah-olah dia tidak akan melakukannya tanpa Netanyahu. Karena mereka tidak bisa mengakui bahwa dia sedang mengejar kepentingan nasional Amerika. Jika mereka mengakui itu, jika mereka mengakui bahwa semua presiden Demokrat Amerika sebelumnya, kembali ke Bill Clinton, telah mengatakan bahwa sangat tidak dapat diterima jika Iran memiliki senjata nuklir. Jika mereka mengakui itu, jika mereka mengakui bahwa kebijakan mereka tidak menghentikannya, dan kemudian mereka mengakui bahwa Donald Trump yang menghentikannya, mereka harus mengatakan, lihat, seluruh konsep kami memang salah sejak awal. Jadi mereka harus menjadikan Trump sebagai semacam orang yang mudah diperdaya, badut, seseorang yang hanya termotivasi oleh kesombongan. Dan kemudian kita butuh Svenggalinya Bibi Netanyahu untuk turun tangan, agar kita juga bisa mengatakan itu dalam prosesnya. Kita juga bisa mengatakan bahwa ketidakpercayaan besar yang dimiliki kaum progresif terhadap Israel, yang kamu dan aku tahu, didasarkan pada antisemitisme. Tapi mereka bisa mengemas ulang itu sebagai tindakan bijaksana ala Amerika, sebagai pengelolaan kepentingan Amerika yang hati-hati. Ya, maksud saya tampaknya sangat penting bagi mereka bahwa Israel harus dijelekkan, bahwa Israel harus disalahkan. Dan jelas ini melampaui berbagai sekat ideologis. Karena ini sama seperti yang dilakukan Tucker Carlson dan echo chamber-nya. Baik itu Megyn Kelly atau Candace Owens, atau bahkan orang-orang yang lebih gila lagi. Mereka harus menyalahkannya pada orang Yahudi. Mereka harus menyalahkannya pada Israel. Karena entah bagaimana, jika Israel adalah sekutu Amerikas yang dapat diandalkan dan berjuang berdampingan dengan Amerikas. Untuk memajukan bukan hanya kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan Amerika, maka dunia juga tidak masuk akal bagi mereka. Tidak, paradigma mereka juga runtuh. Rekomendasi kebijakan mereka identik dengan kaum progresif. Tetapi paradigma teologis yang lebih besar yang mereka gunakan itu berbeda. Mereka berpikir bahwa Israel dan dukungan terhadap Israel adalah hasil dari elit transnasional dan korupsi elit Amerika yang tidak memperhatikan kepentingan Amerika. Jadi mereka sampai pada kebijakan yang sama dengan cara yang berbeda. Tetapi argumen-argumen utamanya identik. Ya, kamu tahu, menurut saya kalau melihat para pendukung Trump, mereka tidak percaya begitu saja. Kamu tahu, hasil survei jelas terbelah. Ini terbelah seperti kebanyakan hal. Jelas Demokrat percaya akan hal itu, kamu tahu, dan sebagian besar Republikan tidak setuju dengan Tucker Carlson. Tapi kapan kamu melihat hal ini dalam konteks keseluruhan kebijakan luar negeri Amerika? Apakah ini semacam isolasionisme kiri kanan, kamu tahu, dengan para globalis dan kaum isolasionis, kamu tahu, bergabung untuk mendemonisasi Israel? Kamu tahu, menurut para lembaga survei, itulah tren ke depan. Apakah kamu setuju? Tidak, saya tidak setuju. Saya pikir itu adalah salah satu kemungkinan masa depan. Tapi kita menghadapi pertarungan dan kita harus melawannya. Saya pikir banyak orang yang menggemakan argumen Tucker Carlson bukanlah antisemit sejati, saya pikir. Mereka memang memiliki kritik terhadap elit Amerika. Mereka memiliki kritik terhadap paham progresivisme.
Dan cara singkat untuk mengungkapkannya saat ini adalah bahwa kita seharusnya tidak membiarkan orang Israel mengatur kebijakan luar negeri kita. Tapi saya pikir jika kita menjelaskan argumen kita dengan cukup jelas tentang kepentingan nasional Amerika Serikat, jika kita jelaskan mengapa Donald Trump percaya bahwa Israel adalah sekutu teladan dibandingkan sekutu lainnya, saya pikir kita bisa membuat orang-orang itu meninggalkan argumen tersebut. Maksud saya tidak berpikir bahwa antisemitisme sudah melekat dalam DNA mereka, seperti yang saya yakini sudah melekat dalam DNA Tucker Carlson. Saya pikir dia, entah karena alasan apa, melihat dunia dari sudut pandang antisemit. Saya rasa tidak ada gunanya berdebat dengannya, tapi saya pikir banyak orang yang mengikuti dia, terutama anak-anak muda yang belum banyak pengalaman di dunia, mereka masih bisa kita ubah. Tapi kita harus melakukannya. Mereka tidak akan berubah dengan sendirinya. Kita harus berdebat dengan mereka. Apakah keberhasilan perang ini, bagaimanapun Anda mendefinisikannya, akan sangat berpengaruh dalam menentukan masalah ini? Ya, itu pasti akan membuat beberapa argumen jadi agak konyol. Tucker Carlson mengatakan itu. Dan bukankah dia bilang puluhan ribu orang Amerika akan mati? Dan kita bahkan tidak punya puluhan. Terakhir kali saya lihat, kita kehilangan 13 atau 14 tentara. Jelas, bagi keluarga para pria dan wanita itu, ini adalah tragedi yang mengerikan. Tapi dibandingkan dengan konflik lain sebesar ini, jumlah korban jiwa tidaklah banyak. Dan ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan Tucker Carlson dan yang lainnya akan terjadi. Ya, maksud saya baru saja membaca sebuah artikel pagi ini dengan Roger Stone dan The Spectator yang mengatakan akan ada puluhan ribu korban jiwa Amerika kecuali orang-orang pro-Israel dihentikan. Yang mana itu? Kamu memberitahuku sesuatu yang tidak aku ketahui. Aku tidak tahu bahwa Roger Stone terlibat dalam hal itu. Tunggu, maaf. Ini Roger Stone, sang pembuat film, atau Roger Stone yang... Orang politik itu. Oh iya. Trump, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau dia menentangnya. Ya, itu dalam konteks dia sedang berdebat dengan Laura Loomer. Oh, baiklah. Dan dia menyalahkannya. Kau tahu? Dia menyalahkannya seolah-olah Trump dibohongi begitu saja. Sangat. Konyol. Ya, aku setuju. Tapi tetap saja cukup toksik. Oh, tidak. Benar-benar toxic. Ya. Ya, jadi menurutku, kamu tahu, secara pribadi, aku pikir banyak hal bergantung pada hasil dari apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan terkait bagaimana masalah ini akan dipandang. Dan bagaimana kamu membayangkannya? Kamu tahu, aku tidak ingin membesar-besarkan masalah dan aku juga tidak ingin terlalu optimis. Tapi tentu saja jika tidak ada hasil yang baik dari ini, jika ini berlangsung selamanya, yang menurutku Trump tidak akan lakukan. Atau jika entah bagaimana Trump membuat kesepakatan yang pada dasarnya menyerah kepada Iran, jelas itu akan memberi angin segar bagi pihak-pihak jahat. Tapi itu semua hanyalah skenario. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi. Mitos berikutnya dalam daftar Anda adalah gagasan bahwa menghadapi Iran akan mengalihkan perhatian Amerika Serikat dari menghadapi ancaman dari Tiongkok. Sekarang itu membayangi setiap isu kebijakan luar negeri. Apakah itu Ukraina atau yang lainnya, selalu ada pertanyaan, apakah ini membantu atau justru merugikan terkait Tiongkok. Tapi saya rasa dalam kasus ini, bukankah membiarkan sekutu Tiongkok seperti Iran mendominasi Timur Tengah justru akan menjadi kemenangan bagi Beijing dan tidak baik untuk kepentingan Amerika Serikat? Itu akan menjadi kemenangan total bagi Beijing. Struktur politik Timur Tengah yang dibentuk oleh JCPOA sangat menguntungkan Tiongkok. Karena pertama-tama, Tiongkok membeli minyak dari Iran dengan diskon luar biasa, hampir setengah harga. Tergantung bagaimana Anda ingin menghitungnya, 60% dari harga kira-kira seperti itu. Pada saat yang sama, melalui jaringan perbankan bayangan yang dibangun Iran, untuk menangani pembayaran ini, Tiongkok sedang menciptakan sebuah sistem untuk bertransaksi dengan dolar pada waktu-waktu tertentu, mereka membayar dengan yuan, tapi kemudian dikonversi ke dolar. Mereka sedang membangun sistem alternatif yang tahan terhadap sanksi Amerika.
Itu akan memberi mereka kemampuan untuk bertransaksi dengan negara-negara Teluk dengan cara yang merugikan Amerika Serikat. Dan dengan membangun ancaman rudal dan drone Iran, mereka memberikan tekanan kepada sekutu-sekutu Teluk Amerika Serikat agar kemudian condong ke Tiongkok. Telah terjadi manuver besar untuk bermain aman selama dekade terakhir sejak JCPOA. Dan Anda melihat itu misalnya di Uni Emirat Arab yang membangun sistem perbankan bayangan. Semua pembayaran dari Tiongkok ke Iran dilakukan melalui Dubai. Dan saya percaya itu sekarang sedang berubah. Dan itu adalah hasil yang baik dari perang tersebut. Tapi hal yang paling utama adalah drone dan terutama rudal balistik. Tiongkok memberikan Iran teknologi kunci dan bahan kimia penting untuk membangun rudal balistik ini. Israel menghancurkan alat-alat pencampur planetary yang digunakan untuk membuat rudal balistik berbahan bakar padat jarak menengah yang sangat mengancam Israel. Israel menghancurkan alat-alat itu pada bulan Oktober 2024. Mereka memperkirakan saat itu bahwa mereka telah menonaktifkan kemampuan produksi orang-orang Iran hingga 1 tahun. Orang-orang Tiongkok segera datang dan memberikan mereka alat pencampur yang mereka butuhkan, serta prekursor kimia untuk membuat bahan bakar padat guna memproduksi propelan bahan bakar padat. Dan kenapa? Ya, mereka mendapatkan beberapa hal dari ini, Jonathan. Yang pertama, mereka memberikan kepada Iran kemampuan untuk menutup Selat Hormuz dan kepada Houthi untuk menutup Bab el-Mandeb. Dan itu akan sangat berguna bagi Tiongkok jika terjadi perang atas Taiwan. Karena 20% dari seluruh penjualan energi global melewati Selat Hormuz. Semua sekutu Tiongkok di Asia Timur, yaitu Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia, India, semuanya bergantung pada minyak Timur Tengah. Jadi, jika terjadi perang, Tiongkok bisa memutus pasokan energi. Musuh-musuhnya. Mereka tidak hanya memberikan rudal atau komponen utama rudal kepada pihak Iran, mereka juga memberikan data penargetan. Dan mereka memberikan data penargetan kepada Houthi agar Houthi bisa menyerang kapal-kapal Amerika setelah 7 Oktober. Embargo or blockade Bab el-Mandeb. Jonathan, ada 3 entitas di dunia yang memiliki rudal balistik anti kapal. Dan itu adalah Tiongkok, Iran, dan Houthi. Dan ada alasannya. Rudal balistik anti kapal adalah rudal yang dirancang hanya untuk satu tujuan, yaitu menyerang kapal induk Amerika saat mereka bermanuver di ruang yang sangat terbatas. Jadi Tiongkok menggunakan serangan Houthi terhadap kapal-kapal Amerika, terhadap Angkatan Laut Amerika, sebagai laboratorium untuk mempelajari bagaimana Amerika Serikat akan bertindak dalam perang memperebutkan Taiwan. Jadi dari sudut pandang Tiongkok, Anda melihat ini dan berpikir ini adalah cara yang hebat. Untuk memaksa Amerika Serikat memindahkan aset-asetnya dari Asia Timur ke Timur Tengah. Ini adalah cara yang bagus bagi saya untuk melihat kepada Anda. Ini adalah laboratorium pertempuran, di mana saya bisa mempelajari bagaimana perilaku orang Amerika. Dan jika memang terjadi perang seperti itu, saya juga bisa menghentikan pasokan minyak ke musuh-musuh saya. Dan omong-omong, sementara semua ini terjadi, saya mendapatkan minyak yang sangat murah dari Iran. Jadi Trump benar-benar membalik keadaan terhadap mereka. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat cerdik dan tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Saya pikir manfaat yang didapat Amerika Serikat sebagai hasil dari operasi ini terkait Tiongkok tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Itu poin yang penting. Sekarang yang terakhir dalam daftar mitos Anda adalah keyakinan yang hampir universal di kalangan kiri, bahwa Trump dan Netanyahu adalah mitomania pengobar perang. Bukankah ini hanya demonisasi spontan terhadap lawan politik yang sebenarnya cukup berhati-hati? Saya tahu pasti Netanyahu jelas sejak dulu selalu mendukung penggunaan kekuatan.
Tapi seperti yang sudah Anda katakan dalam konteks lain, ini semacam keyakinan religius. Ya, kalau menurut saya melihat bahwa politik sekarang memainkan peran yang dulu dimainkan agama dalam kehidupan kebanyakan orang. Jadi mereka harus menjadi bagian dari itu. Lawan utama Anda harus menjadi iblisnya. Ya, itulah yang membuat Anda merasa senang dan berbudi luhur. Dan seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, dalam konteks lain, jika mereka bertindak secara bijaksana, dengan cara yang menguntungkan kepentingan nasional Amerika, maka seluruh pandangan dunia progresif akan runtuh. Tapi juga, maksud saya, jika aliansi ASREC-Israel, seperti yang telah ditingkatkan oleh Trump dan Netanyahu, berhasil, maka itu sepenuhnya mengubah seluruh konsep tatanan Timur Tengah yang telah coba dibangun oleh kaum progresif, namun gagal sampai sekarang. Mereka telah melawan hal ini. Kamu ingat 5 tidak atau 3 tidak dari John Kerry tentang hal itu? Oh yeah, right. Yeah. About mencoba menengahi perdamaian antara negara-negara Arab, negara-negara Teluk, dan Israel tanpa terlebih dahulu mendapatkan solusi 2 negara. Dan ini seperti agama bagi mereka. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Ini tidak bisa terjadi. Jadi ini mirip. Hubungan militer Amerika Serikat-Israel menjadi pilar dari tatanan Amerika di kawasan tersebut. Mereka telah menentang hal ini mati-matian. Jadi mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mengatakan bahwa orang-orang ini adalah penghasut perang yang gila. Ya. Tidak, salah satu latihan favorit para analis, kolumnis, sejarawan adalah bermain-main dengan analogi sejarah. Perang di Iran telah menginspirasi banyak analogi yang menyesatkan menurut saya. Saya ingin mendengar tanggapan Anda terhadap 2 yang paling populer. Pertama, jika AES akhirnya mengerahkan pasukan untuk membuka Selat Hormuz, apakah seperti yang dikatakan beberapa orang, itu akan menjadi pengulangan dari apa yang dilakukan Inggris dan Winston Churchill dalam ekspedisi Gallipoli pertama mereka di Perang Dunia I? Tidak, begini. Saya rasa Donald Trump sangat menyadari bahaya menurunkan pasukan ke lapangan. Dia tidak ingin melakukannya. Dan saya rasa blokade adalah cara yang sangat cerdik. Orang Iran punya kartu ini. Sebenarnya, intinya adalah pada rudal dan drone. Tapi dengan itu, mereka bisa menutup selat tersebut. Dan Trump membalikan keadaan pada mereka dan berkata, "Oke, kalian akan menutup selat itu untuk semua orang lain. Kami akan menutupnya untuk kalian." Dan sekarang, setelah kita memiliki aset tambahan di sana, mereka mungkin benar-benar bisa membuka selat itu untuk semua orang lain dan menutupnya untuk Iran. Kita lihat saja nanti. Saya tidak tahu. Saya tidak cukup paham tentang keseimbangan militer di lapangan untuk mengetahui seperti apa perhitungan risiko dan keuntungannya di sana. Tapi bagi saya jelas bahwa kita memiliki jauh lebih banyak. Kita punya banyak pilihan untuk membuat hidup rezim Iran sengsara dibandingkan dengan kemampuan mereka membuat kita sengsara. Mereka sudah memainkan kartunya. Ini sudah meningkat sejauh yang bisa mereka lakukan. Saya rasa kita sudah melihat yang terburuk dari semuanya. Atau setidaknya, kita tahu hal terburuk yang bisa mereka lakukan. Kita masih punya banyak pilihan yang tersedia. Dan dengan setiap hari yang berlalu, kita mendapatkan lebih banyak pilihan, sementara mereka semakin sedikit. Ya, aku juga tidak melihatnya seperti Gallipoli. Tapi kalau kau ingin Trump kalah... Tidak, tapi itu juga bisa dilakukan dari udara. Maksudku, kamu bisa menghancurkan Pulau Kark dan Jask dari udara. Dan kamu bahkan tidak harus menghancurkan semuanya, aku rasa. Saya bukan insinyur perminyakan, tapi saya rasa mungkin ada beberapa titik kunci, node yang bisa kamu hancurkan, dan itu akan melumpuhkan semuanya. Tapi saya tidak tahu pasti. Ya, sekarang ada analogi populer lainnya yang baru-baru ini dikemukakan oleh sejarawan Neil Ferguson yang membandingkan perang dengan Iran dengan krisis Suez tahun 1956. Sekarang Ferguson adalah seseorang, seperti halnya banyak orang lain yang menulis tentang Iran, adalah seseorang yang analisisnya sangat saya hormati. Jadi ketika dia menyarankan itu memang membuat saya berpikir, sekarang Anda juga seseorang yang sangat memahami tentang Suez, karena tulisan Anda sendiri, buku Anda, Ike's Gamble.
Apa pendapat Anda tentang kemungkinan bahwa kita sedang menuju ke bencana serupa seperti yang terjadi pada tahun 1956? Saya tidak melihatnya. Saya benar-benar tidak melihatnya. Kita memegang semua kendali karena alasan-alasan yang baru saja saya sebutkan. Ada beberapa kesamaan dalam dimensi ekonomi dari konflik ini. Faktanya kita tidak sedang berurusan dengan sebuah kanal di sini. Tapi dulu ada terusan Suez pada tahun 56 yang merupakan jalur utama yang diblokir. Tapi sekarang kita punya Selat Hormuz. Anda tahu, ini agak mirip dengan tahun 56. Tapi saya tidak melihat kita memainkan peran seperti Inggris di sini dan kekuatan kita semakin berkurang. Saya pikir kekuatan kita justru sedang meningkat. Ya, maksud saya Inggris adalah kekuatan yang sedang menurun, begitu juga dengan Perancis. Anda tahu, Israel punya motif sendiri untuk keterlibatan mereka dalam hal itu. Tapi sepertinya itu benar-benar terlalu dipaksakan. Tapi saya rasa jika Anda percaya ini semacam, dan saya pikir banyak orang di pihak kanan juga suka melakukan hal seperti ini. Karena mereka berpikir, Anda tahu, Republik Romawi akhir adalah analogi favorit mereka untuk Amerika Serikat. Atau Anda tahu, Kekaisaran Inggris di masa akhir. Jadi semuanya terasa suram dan penuh kehancuran. Ya tidak, saya di pihak kanan. Saya di pihak kanan. Saya adalah pendukung setia Trump. Tapi salah satu kritik saya terhadap rekan-rekan sayap kanan saya adalah bahwa bagi mereka selalu terasa seperti 5 menit menuju tengah malam. Atau, kamu tahu, dalam beberapa kasus, Ada Spengler dalam diri setiap konservatif. Ya, kemunduran Barat. ya kemunduran Barat. Dan sebenarnya kamu tahu, inilah perjuangan utamanya. Dan jika kita tidak benar-benar tepat 100% dalam hal ini, maka semuanya akan berakhir. Dan kamu tahu, aku tidak repot-repot berdebat dengan orang tentang hal ini, karena ini soal kondisi emosional seseorang. Tapi aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya. Aku pikir kita akan, bahkan jika kita benar-benar gagal total dalam hal ini, dan aku sama sekali tidak berpikir kita akan gagal, sama sekali tidak, justru sebaliknya. Tapi bahkan jika itu terjadi, aku pikir kita akan tetap ada. Roda selalu berputar, selalu berputar. Kita akan mendapat banyak kesempatan lagi. Ya, aku pikir masih banyak alasan bagus untuk tetap optimis tentang Amerika dan kebijakan luar negeri Amerika. Tentu saja, hasil yang baik di Iran akan sangat membantu untuk itu. Tapi narasi yang pesimistis dan muram menurutku memang memuaskan secara emosional bagi banyak orang, tapi belum tentu masuk akal dalam konteks ini. Lihat, saya mulai sadar politik pada tahun 1970-an, dan semua orang saat itu bilang bahwa tahun 1960-an adalah akhir dari peradaban. Dan itu terus. Peradaban terus saja dikatakan akan musnah, tapi nyatanya kita masih di sini. Ya, mereka menyebut orang Yahudi sebagai bangsa yang tak pernah benar-benar punah, tapi itu juga benar. Baiklah, Mike, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Bisakah Anda memberitahu para pendengar dan penonton kami bagaimana mereka bisa mengikuti karya Anda? Saya bekerja di Hudson Institute, dan saya aktif di X dengan akun Dur Animated. Saya juga membuat podcast bersama Gotti Taub yang bernama Israel Update. Itu adalah Israel Update dari Tablet Magazine. Kami juga ingin berterima kasih kepada para pendengar. Jangan lupa untuk mendengarkan Jonathan Tobin Daily Edition setiap hari yang bisa Anda dengarkan di platform podcast manapun yang Anda gunakan. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS? Mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Silakan kirimkan pesan ke Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Terima kasih. Terima kasih kepada para pendengar kami. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.